krayon bisa ngomong, mungkin mereka akan bilang, pakai semuanya. Neapolitan kali ya, jadi mix semua rasa ada. Putih itu nomor 1 paling cepat habis, jadi putih biasa harus lebih banyak. Halo, saya Santi Mega, saya adalah seorang piano teacher, tapi sekarang saya adalah guru gambar favorit kamu. Krayon itu adalah alat yang aku pakai pertama buat gambar. Itu bener-bener pertama banget dulu dipakai. Dan keterusan sampai sekarang, karena ternyata krayon itu bisa dikulik lebih lagi, bukan cuma buat anak-anak, tapi ternyata orang dewasa juga bisa loh. Teknik favorit saat pakai krayon, pertama gradasi ya, udah pasti blending. Abis itu teknik kerik, sama satu lagi layering. Ini akan jadi efek yang beda-beda, tapi kalau kita bisa gabungin dengan komposisi yang pas, ini akan jadi bagus. Udah pasti akan berbeda. Krayon itu punya elemen penting sendiri yang menurut aku dia itu nggak bisa dicampur sama warna lain. Kalau cat, mungkin kita punya cat 5 aja gitu, tapi kita bisa bikin puluhan warna dari gabungan warna-warna itu. Kalau krayon kan enggak. Jadi ketika dia punya warna merah, ya hasilnya akan merah itu. Mungkin kita bisa timpa sedikit, build up dikit-dikit, tapi nggak akan terlalu menghasilkan warna yang beda banget gitu. Kalau misalkan krayon itu teksturnya beda, dia harus tahu setiap tekstur ini punya teknik gradasi yang beda. Selain itu yang bikin tricky adalah krayon dan oil pastel itu suka kotor. Nah, ini harus latihan kebersihan supaya tangan kita sebenarnya ada tekniknya sih. Kalau misalkan lama-lama, tangan kita itu bisa agak ngambang gitu. Nggak nempel ke kertas atau nggak nempel ke kanvas yang kita pakai buat melukis gitu. Basicnya sebenarnya aku adalah seorang guru piano yang ngajar anak-anak dari umur 3 tahun. Jadi kehidupan aku itu terbiasa berinteraksi dengan anak-anak. Tapi ketika aku mau belokin konten aku ke bidang anak-anak ini, aku survei dulu. Survei ini buat pertanyaan ke banyak mama-mama yang sudah punya anak, teman-temanku yang sudah punya anak, ke mama murid juga. Sebenarnya struggle mereka ketika anak-anak mulai belajar mewarnai itu apa? Tantangan terbesarnya apa? Apa kesulitan mama-mama ketika pengen anaknya jago gambar? Ketika pengen ikut lomba gambar? Nah, dari semua pertanyaan itu aku kumpulin, dan itulah yang jadi konten-konten aku sekarang. Untuk anak-anak, membuat kontennya harus berbeda. Pilihan kata-kata harus dibuat sesederhana mungkin, tapi menurut aku yang tricky-nya lagi adalah aku bikin konten bukan cuma buat anak-anaknya, tapi bagaimana membuat konten juga buat orang tua mereka. Mengedukasi bukan buat anak-anaknya aja, tapi juga buat orang tua, supaya orang tua juga bisa bantu ngajarin anak-anak ketika anak-anak mau berkreasi di rumah. Oke, ketika ngomongin lomba gambar, mencari ide itu adalah hal lain dari latihan. Latihan itu wajib, tapi mencari ide yang brilian itu juga wajib menurut aku. Karena dalam suatu lomba, pasti ada juri yang menilai. Juri punya kriterianya sendiri. Dan juri itu seringkali bukan cuma satu. Kadang misalkan, contoh, minimal deh jurinya 2. Mungkin yang satu menangin konsep, yang satu menangin teknik. Jadi mereka punya bobot nilai masing-masing gitu. Jadi dua-duanya ini harus dipersiapkan dari rumah supaya jadi satu kesatuan komplit, paket komplit supaya anak tuh bisa menang. Menurut aku yang penting juga adalah terus ikut lomba. Nggak menang nggak apa-apa, karena dengan dia semakin banyak ikut lomba, latihan percaya diri untuk memilih warna, latihan mewarnai gambar yang berbeda, tema yang berbeda. Dan menurut aku ketika lomba itu seringkali kita tuh ada di tengah dengan banyak orang mengelilingi orang tua peserta lomba lain. Sebenarnya itu stresnya tinggi loh. Apalagi ketika juri atau MC lomba itu ngomong kayak 10 menit lagi, 5 menit lagi. Itu tingkat stres makin tinggi. Tapi anak-anak harus belajar untuk mengatasi itu. Gimana mereka tetap tenang ketika waktunya semakin sempit, tapi hasil gambar tetap harus maksimal. Nah, itu menurut aku butuh latihan. Jadi, buat teman-teman yang mau ikut lomba, jangan pernah takut salah dan jangan pernah takut kalah. Tetap berlatih.
Nah, sosial media itu emang kadang suka bikin kita insecure ya. Ngelihat orang karyanya udah banyak, followersnya udah banyak, pameran di sana sini, audiensnya banyak. Tapi tenang aja teman-teman, semua itu dimulai dari sama kayak kita baru mulai. Jadi buat content creator, terutama di bidang art nih yang baru mau mencoba, menurut aku konsisten bikin video dulu. Sama yang kedua adalah percaya sama karya kalian sendiri. Mau buat karya, mau dalam hidup gitu ya. Jangan pernah takut gagal, karena rasa penyesalan karena gak mencoba itu akan lebih besar. Lebih gak enak. Jadi jangan sampai kalian punya penyesalan karena kalian gak coba. Cobalah apapun yang kalian mau coba sekarang. Kita gak tahu kesempatan apa yang akan menyambut kita di depan ketika kita coba itu. Jadi coba sebanyak-banyaknya hal yang pengen kamu mau coba, karena kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Anak-anak itu butuh menyalurkan ekspresinya dari hal lain selain cuma berbicara dan ngobrol gitu. Mereka harus bisa menyalurkan ekspresinya lewat hal lain ya, salah satunya seni. Melukis apapun bentuknya, tapi itu bisa jadi sarana supaya meluapkan emosi yang ada di dalam. Art menurutku adalah ekspresi.